Kita berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam agenda perayaan Ekaristi, syukuran yang dirangkaikan dengan wisuda angkatan ke-10 Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Tanggal yang dipilih untuk perayaan hari ini adalah tanggal 30 September. Berkenaan dengan gereja merayakan Santo Hieronymus. Kita satukan segenap doa, pujian dan syukur kita dengan semua kenangan indah, kenangan manis yang boleh kita dapatkan sepanjang perjalanan hidup kita pada waktu-waktu sebelumnya. Dan juga pada waktu yang sama kita satukan doa dan permohonan kita untuk perjalanan kita ke depan, teristimewa untuk perjalanan ke depan dari saudara-saudari kita yang akan diwisuda pada hari ini. Aku datang dan tinggal di tengah-tengah. Bacaan dari nubuat Sakaria. Aku, Sakaria, melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan teristimewa 19 lulusan dalam kebersamaan dengan keluarga besar Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Hari ini ada wisuda. Hari ini ada kebaya. Hari ini ada jas. Hari ini ada dasi. Sesudah misa ini, hari ini masih ada toga, masih ada topi, masih ada gordon, masih ada selempang, masih ada bunga, dan lain-lain sebagainya.
Apa yang Anda tampilkan pada hari ini lewat rupa-rupa lambang kebanggaan, lambang kebesaran, lambang kesarjanaan, dan bahkan lambang kemuliaan, semuanya itu masih diteruskan dengan rupa-rupa sambutan. Di balik itu ada pujian, di balik itu ada sukacita, di balik itu ada sorak-sorai, di balik itu ada aplaus, di balik itu tak terkecuali ada resepsi. Semuanya ini hendak mengungkapkan satu hal yang sedang terjadi pada hari ini, yaitu euforia wisuda. Ada euforia wisuda sebagai syukuran untuk segala perjuangan yang sudah ditunjukkan oleh para lulusan selama masa pendidikan sarjana strata 1 ini. Ada perjuangan yang sudah membawa hasil, dan itu semua mau ditandai dengan syukur, ditandai dengan pujian, ditandai dengan sorak-sorai. Dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, semoga mereka senantiasa terus berusaha mengajarkan perkataan-perkataan Yesus agar dipahami dan dilaksanakan oleh umat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Rindu padamu Tuhan, ku haus akan Allah sumber hidup. Bilakah aku kan memandangmu, laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar, agar mampu menghayati tugas dan pelayanan kami, terlebih dalam merenungkan kitab suci, sehingga kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan pemberkatan dan perutusan para lulusan sesuai dengan program studi, sesuai dengan ilmu
dan keterampilan yang sudah diajarkan dan diberikan sebagai bagian dari formasi sebagai lulusan, maka hari ini dalam perayaan Ekaristi ini untuk wisuda ini akan diadakan juga pemberkatan untuk para katekis. Doa pemberkatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini yang telah menyanggupkan diri untuk memberi pelajaran agama dan pelayanan pastoral bagi umat-Mu di Keuskupan Manado. Sudilah meneguhkan mereka dalam niat suci itu dengan berkat kebapaan-Mu. Semoga apa yang telah mereka pelajari sambil merenungkan sabda-Mu dan menekuni pengajaran gereja di bawah bimbingan uskupnya dan para imam, mereka ajarkan pula dengan rajin, tekun dan bertanggung jawab kepada umat-Mu, disertai teladan hidup yang baik dan benar sesuai ajaran dan teladan Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan kemudian penyerahan salib kepada para katekis. Maka marilah kita mohon berkat Allah atas salib ini. Salib ini akan diserahkan kepada Anda sekalian selaku katekis yang akan bertugas sebagai petugas pastoral. Semoga setiap kali memandang salib suci ini, kamu teringat akan hikmat luhurnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, sudilah memberkati salib-salib ini, lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih. Semoga siapa saja yang diberkati dengan salib ini, Kau anugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja yang memandang salib ini, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih, sesuai dengan teladan Yesus Kristus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari sekarang kita mengakhiri persekutuan iman kita dalam perayaan Ekaristi dalam rangka wisuda ini. Untuk itu kembali, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Aku dengar bisikan suaramu, puji syukur nomor 695. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Marilah kita menyerukan nama Allah Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara hidup kita, secara khusus pada acara Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon yang boleh kita selenggarakan pada hari ini, Sabtu 30 September 2023. Prosesi masuk wisudawan dan senat. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon dalam rangka wisuda program sarjana ke-10 dimulai. Wisudawan wisudawati memasuki ruang sidang. Hadirin diundang berdiri. Senat Dosen Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon memasuki ruang sidang. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon dalam rangka wisuda sarjana ke-10 dibuka oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Senat Terbuka dalam rangka wisuda program sarjana ke-10 Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon
Dengan ini dinyatakan dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Marilah kita mengheningkan cipta, mengenang dan mendoakan para pahlawan kita, khususnya mereka yang berjuang di dunia pendidikan. Hening cipta mulai. Doa pembuka oleh Francisca Karamoy. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur atas kebersamaan yang masih tercipta di antara kami, keluarga besar Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Sehingga kami boleh terkumpul di tempat ini untuk mengikuti sidang Senat Terbuka Program Sarjana ke-10 Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Laporan akademik oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Yang kami hormati Pastor Dr. Yohanes Montolalu, Sekretaris Keuskupan Manado dan juga mantan Ketua STP Don Bosco Tomohon, pembimbing masyarakat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Yola, Ibu Dr. Randa Yola Makarawung MM, Kepala Seksi Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Tomohon, Bapak Reki Kaligis SS, para suster, pembina asrama STP Don Bosco Tomohon,
para dosen dan tenaga kependidikan STP Don Bosco Tomohon, para undangan, Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Uskupan Manado, diwakili oleh Ibu Yola sebagai organ pembina dan juga pegawai, staf pegawai yang hadir, dan kita sekalian, teristimewa orang tua dan terlebih khusus lagi para wisudawan wisudawati angkatan ke-10 STP Don Bosco Tomohon. Izinkan saya membawakan laporan akademik STP Don Bosco Tomohon tahun 2022-2023 pada sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon di Panti Samadi Tomohon, Sabtu 30 September 2023. Laporan akademik STP Don Bosco Tomohon tahun 2022-2023. A. Sekilas sejarah STP Don Bosco Tomohon. Pada tanggal 13 Agustus 2023 lalu, STP Don Bosco Tomohon telah berusia 32 tahun. Berdirinya STP Don Bosco Tomohon diawali dengan ditutupnya Sekolah Pendidikan Guru SPG Don Bosco Tomohon pada tahun 1990. Maka pada tahun 1991, atas masukan pelbagai pihak yang melihat kebutuhan akan guru-guru di wilayah Keuskupan Manado, maka Uskup Manado Monsinyur Yosef Suwatan MSC bersama beberapa inisiator membentuk sekolah guru bernama Institut Pastoral Indonesia Don Bosco Tomohon yang merupakan filial dari IP Malang. Pada saat itu, IP Don Bosco Tomohon baru mulai menyelenggarakan program D2 dan D3 untuk calon guru agama Katolik setelah mendapat surat izin dari Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama. Sesudah mendapat legalitas administratif tersebut, Uskup Manado segera mengeluarkan SK Uskup Manado nomor 70/UM/V /Datar 04/1991 tentang pendirian IP Don Bosco Tomohon filial IP Malang. Setelah berkembang selama beberapa tahun sambil melihat dan mempertimbangkan aturan dan tuntutan Departemen Pendidikan Nasional tentang peningkatan status akademik guru dari D3 ke S1, maka IP Don Bosco Tomohon kemudian beralih status dari IP Don Bosco filial Malang menjadi Sekolah Tinggi Pastoral Stipas Don Bosco Tomohon yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bimas Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Saat itu, Stipas Don Bosco Tomohon memiliki program studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik atau PPAK. Sejak Juli 2017, program studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik diubah menjadi program studi Pendidikan Keagamaan Katolik berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 1597 tahun 2017. B. Gambaran situasi saat ini. Satu, proses penguatan kelembagaan. Sesudah melihat dan mempertimbangkan pelbagai kebutuhan di masa depan, maka atas upaya dan kerja keras Ketua STP Don Bosco Tomohon Dr. Yohanes Montolalu bersama staf akademik Stipas Don Bosco Tomohon, maka prodi PPAK ini kemudian berhasil meraih status terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 1 Juli 2011 dengan nomor 9/Ban PT /AK/Datar 14/S1/7/2011.
Pada saat itu Stipas Don Bosco Tomohon termasuk sekolah tinggi pastoral pertama di Indonesia yang mendapat status terakreditasi dari BAN PT. Sejak Maret 2019, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik telah mengajukan proses reakreditasi sesuai persyaratan yang dikeluarkan oleh BAN PT. Namun karena situasi pandemi COVID-19, maka proses ini agak tertunda sampai dikeluarkannya surat keputusan BAN PT pada awal Juni 2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan secara daring untuk semua prodi dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia sesuai pedoman yang telah dikeluarkan. Setelah menunggu cukup lama, maka pada tanggal 15 sampai 16 Desember 2020 dilaksanakan asesmen lapangan oleh asesor BAN PT dan akhirnya pada tanggal 22 Desember 2020 BAN PT menetapkan keputusan tentang akreditasi program studi pendidikan keagamaan Katolik STP Don Bosco Tomohon nomor 800/8540/SK/BAN PT /S/A/S/12/2020 dengan peringkat C dan nilai 293. Akreditasi ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025. Sejak akhir tahun 2017, STP Don Bosco Tomohon telah mengadakan proses revisi statuta, rensra, dan pedoman akademik. Tahun 2022, STP Don Bosco juga telah menyelesaikan rensa yang terbaru 2022-2027 dan sistem penyamitan mutu internal. Selain itu juga, program studi pendidikan keagamaan Katolik di STP Don Bosco Tomohon telah memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan program studi selama 5 tahun dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Agama nomor 511 tahun 2020 tertanggal 10 Juni 2020. Penguatan kelembagaan juga sementara dibuat dengan mengadakan akreditasi perguruan tinggi di akhir tahun 2023 ini dan prosesnya sudah sementara berlangsung. 2. Kurikulum. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang mewajibkan setiap perguruan tinggi di Indonesia menggunakan kurikulum berbasis KKNI, maka sejak pertengahan tahun 2017, STP Don Bosco mulai mengadakan serangkaian lokakarya penyusunan kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI. Hasilnya adalah penetapan dan penerapan kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI yang dimulai sejak semester ganjil tahun akademik 2018-2019. Perubahan kurikulum ini juga membawa perubahan pada masa studi dan beban kuliah mahasiswa. Sebelumnya mahasiswa harus menyelesaikan masa studinya selama 9 semester dengan beban kuliah 155 SKS. Kini mahasiswa bisa menyelesaikan studinya dalam 8 semester dan beban kuliah berkurang menjadi 145 SKS. Mahasiswa yang diwisuda hari ini merupakan angkatan kedua yang lulus dalam 8 semester setelah diimplementasikan kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI. Walaupun belum lama kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI ini diterapkan, namun mengantisipasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mana pada pasal 18 menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan di dalam program studi dan di luar program studi. Maka sejak bulan Juli 2021, STP Don Bosco Tomohon telah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tahun 2022-2023 ini merupakan tahun kedua pengimplementasian kurikulum MBKM. Ketiga, keadaan mahasiswa. Saat ini mahasiswa STP Don Bosco Tomohon berjumlah
105 mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang dan berbagai daerah. Prestasi yang diraih oleh mahasiswa pada tahun 2022-2023 ini adalah juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan juga juara 2 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Keduanya saat ini mengikuti wisuda, juara 1 atas nama Brian Waluyan dan juara 2 atas nama Christophora Kalele. Ini adalah pengulangan prestasi pada tahun sebelumnya, di mana mahasiswa STP Don Bosco juga meraih juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Keadaan tenaga pendidik atau dosen. Penguatan kompetensi dosen senantiasa dilakukan. STP Don Bosco Tomon saat ini telah memiliki 12 dosen tetap dan 4 dosen tidak tetap. Dari 12 dosen tetap, semua telah memiliki NIDN. 10 dosen telah memiliki jabatan fungsional yang terdiri dari 7 dosen dengan jabatan fungsional lektor dan 3 dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, serta 2 dosen sedang mengurus jabatan fungsional. Dalam 1 tahun terakhir ini telah bertambah 2 dosen yang memiliki NIDN dan 1 dosen memiliki jabatan fungsional. Saat ini telah dikirim usulan kenaikan jabatan fungsional sehingga diharapkan STP Don Bosco Tomohon sudah akan memiliki dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala di tahun ini. Pada tahun akademik 2022-2023 ini ada 2 dosen yang sementara mengambil program doktoral S3 dan 1 dosen yang sudah mendaftar untuk mengambil program S3. Kelima, keadaan tenaga kependidikan. STP Don Bosco Tomohon memiliki 4 staf administrasi atau tenaga kependidikan. Jumlah tenaga kependidikan ini berkurang 1 orang yang mengundurkan diri. Pada tahun 2022-2023 ini sebenarnya ada 1 tenaga kependidikan yang distudikan lanjut untuk mengambil S2, tapi sayangnya dia sudah mengundurkan diri. Keenam, keadaan penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu internal di STP Don Bosco Tomohon terus berupaya ditingkatkan. Saat ini sudah ada dokumen sistem penjaminan mutu internal. STP juga mempunyai 2 dosen sebagai auditor mutu internal. STP Don Bosco telah berupaya meningkatkan sistem penjaminan mutu juga melalui kerjasama dan pendampingan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. STP Don Bosco juga telah berupaya meningkatkan mutu melalui kerjasama dan kontrak kerja yang dibuat dengan Sevima Go Feeder. STP Don Bosco Tomohon telah menerapkan sistem informasi akademik yang berbasis online. Demikian juga Jurnal EC, Jurnal Pendidikan Pastoral Kata Ketik STP Don Bosco Tomohon sudah diterbitkan secara online. C. Harapan dan rencana ke depan. 1. Peningkatan dan penguatan kelembagaan. Saat ini sementara dipersiapkan akreditasi perguruan tinggi. Diharapkan nantinya akreditasi perguruan tinggi yang pertama kali dibuat ini bisa mendapatkan peringkat sangat baik. Begitu juga tahun depan direncanakan akan diadakan reakreditasi program studi pendidikan keagamaan Katolik. Diharapkan melalui peningkatan standar-standar nasional pendidikan di STP Don Bosco Tomohon, maka peringkat akreditasi program studi akan naik dari baik menjadi sangat baik. Peningkatan kelembagaan juga akan diusahakan dengan penambahan program studi baru. Hal ini sudah ada dalam renstra terbaru dan sudah mulai dijajaki dengan observasi awal. Namun demikian masih menunggu peraturan Menteri Agama tentang program studi dan gelar akademik di perguruan tinggi yang bernaung dalam Kementerian Agama yang sudah dalam proses penetapan. Kedua, peningkatan pembinaan mahasiswa. Pada tahun 2022-2023 ini telah selesai pembangunan asrama dengan ditambahkannya ruang untuk pembina asrama dan kapel. Direncanakan adanya pembinaan spiritual, kepribadian, kehidupan bersama di samping
pembinaan intelektual demi mewujudkan semboyan STP Don Bosco Tomohon Fides Scientia Integritas. Walaupun terdapat tantangan bahwa ada calon mahasiswa yang tidak ingin masuk asrama dan batal masuk STP, tetapi kami akan berusaha untuk menjadikan asrama sebagai peluang untuk menarik lebih banyak mahasiswa dan menambah kegiatan pembinaan mahasiswa dengan bekerja sama dengan pembina asrama. Kami juga akan mendorong para mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, sehingga semakin banyak mahasiswa yang berprestasi nasional dan bahkan kalau bisa berprestasi internasional. Ketiga, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Penguatan dan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan akan terus diupayakan. Sejalan dengan kebijakan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama, kami akan berupaya supaya semua dosen yang masih berkualifikasi magister melanjutkan pendidikan pada program doktoral. Begitu juga akan diupayakan supaya semua dosen memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Kami juga akan mensupport dosen-dosen yang sekarang berjabatan fungsional lektor untuk bisa menembus jabatan lektor kepala. Selain itu, kami akan berkomunikasi dengan pihak yayasan untuk menambah tenaga kependidikan yang masih kurang jumlahnya, sehingga pelayanan administrasi akan menjadi lebih baik. Demikian juga akan diupayakan studi lanjut S2 untuk tenaga kependidikan. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana. Saat ini STP Don Bosco sudah berusia 32 tahun dan seiring dengan itu, tentu saja bangunan yang hanya satu lantai menjadi semakin tua. Karena itu kebutuhan akan bangunan sekolah yang baru dan lebih modern semakin mendekat. Kami telah berkonsultasi dengan Ditjen Bimas Katolik dan telah mendapat tanggapan baik untuk pembangunan gedung baru. Segera mungkin pada akhir tahun ini kami buat proposal pembangunan gedung STP yang baru dan akan dimasukkan ke Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan proses pembangunan bisa dimulai. Akhirnya, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini membantu STP Don Bosco Tomohon, secara khusus Bapak Uskup Keuskupan Manado, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, pemerintah Kota Tomohon, dan Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi, yang senantiasa memberikan bantuan operasional bagi sekolah kami, sehingga pendidikan dan pembinaan di STP Don Bosco Tomohon boleh terselenggara dengan baik. Demikianlah laporan akademik yang kami buat pada sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-10 ini. Salam Fides Scientia Integritas. Sekian dan terima kasih. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon dan pelantikan wisudawan wisudawati. Surat keputusan nomor 126 garis miring K garis miring SK garis miring YL garis datar S1 garis miring 08 garis miring 2023 tentang yudisium kelulusan mahasiswa program sarjana Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon tahun 2023. Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memerhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, daftar mahasiswa yang dinyatakan lulus disertai dengan predikat kelulusan masing-masing sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, sejak pernyataan kelulusan ini
mahasiswa yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyandang gelar akademik Sarjana Pendidikan Agama Katolik, disingkat SPD. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2023. Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon sudah bertanda dan cap Hadi Ignatius Undo, SS, SPD, MPD, NIDN 2705107801. Lampiran Keputusan Ketua nomor 126-MIRINKA-YL-SK-08-08-2023 tentang Yudisium Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon tahun 2023. Daftar nama mahasiswa, judul tugas akhir, dan predikat kelulusan. Nomor 1, Irma Cecilia Koago. Ya, saya hadir. NIM 180564. Judul tugas akhir, pendidikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Tomohon. Predikat kelulusan memuaskan. 2. Asri Rumagit. Ya, saya hadir. NIM 180579. Judul tugas akhir, pengaruh pendampingan belajar orang tua terhadap hasil belajar pendidikan agama Katolik pada siswa kelas 7 SMP Katolik. Predikat kelulusan cum laude. Ketiga, Santiago Vincentius Franz. NIM 190592. Judul tugas akhir, pengaruh lingkungan sosial sekolah terhadap prestasi belajar di SMP Katolik Santo Thomas Aquino Amurang. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Christofora Dominika Kalele. Ya, saya hadir. NIM 190594. Judul tugas akhir, implementasi kurikulum Merdeka Belajar demi peningkatan minat belajar siswa kelas 10 di SMA Katolik Seminari Santo Franciscus Xaverius Kakas Kasen. Predikat kelulusan cum laude. Kelima, Yulia Kamudi. Ya, saya hadir. NIM 190595. Judul tugas akhir, peran orang tua dalam meningkatkan kehidupan menggereja orang muda Katolik Stasi Santo Blasius Kalasei. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Keenam, Tasya Lucia Kando. NIM 190596. Judul tugas akhir,
pengaruh penggunaan smartphone terhadap aktivitas ibadat OMK di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, Lola. Predikat kelulusan cum laude. Tujuh, Daniel Domingus Kandun Mas. NIM 190597. Judul tugas akhir, pengaruh gaji terhadap kinerja guru honorer di Persekolahan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, Perwakilan Tomohon. Predikat kelulusan cum laude. Kedelapan, Francisca Christina Karamoy. NIM 190598. Judul tugas akhir, pengaruh penggunaan gadget terhadap keluarga di Paroki Santo Antonius Padua, Tara-Tara. Predikat kelulusan cum laude. Kesembilan, Sisilia Natalia Lolowang. NIM 190599. Judul tugas akhir, pengaruh kinerja guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA dan SMK Katolik di Kota Tomohon. Predikat kelulusan cum laude. Kesepuluh, Yudi Geraldi Moninka. NIM 190600. Judul tugas akhir, pemahaman umat tentang sakramen pengurapan orang sakit di Stasi Santo Franciscus Xaverius Kelabat, Paroki Santo Franciscus de Sales, Kokole. Predikat kelulusan cum laude. Ke-11, Fernanda Paula Montolalu. Ya, saya hadir. NIM 190601. Judul tugas akhir, implementasi bimbingan konseling dalam mengatasi kecanduan gadget peserta didik di SMA Katolik Santa Rosa de Lima, Tondano. Predikat kelulusan cum laude. Dua-belas, Marta Christine Rado. Ya, saya hadir. NIM 190502. Judul tugas akhir, implementasi pendidikan 9 karakter kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef di kelas 8 SMP Katolik Stella Maris, Tomohon. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 13, Anastasia Vira Rumondor. Ya, saya hadir. NIM 190603. Judul tugas akhir, implementasi kompetensi pedagogik guru di SD Katolik 3 Santo Franciscus Xaverius Woloan. Predikat kelulusan cum laude. 14, Bernadette Windy Sawatu. Ya, saya hadir. NIM 190605. Judul tugas akhir, pengaruh media komunikasi WhatsApp terhadap kebutuhan afiliasi mahasiswa STP Don Bosco Tomohon. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
15. Maria Elentina Sugi. NIM 190606. Judul tugas akhir: kompetensi pedagogik guru pada proses pembelajaran di SLBC Katolik Santa Ana Tomohon. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Febrianto Gabriel Tamboto. NIM 190607. Judul tugas akhir: implementasi persiapan perkawinan di Paroki Bunda Hati Kudus Woloan. Predikat kelulusan cum laude. 17. Pedro Gilbert Marcelo Tompunu. NIM 190608. Judul tugas akhir: implementasi pembelajaran teknik klarifikasi nilai pada pendidikan agama Katolik di kelas 11 SMA Katolik Caritas Tomohon. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Agustinus Brian Waluyan. NIM 190610. Judul tugas akhir: pemahaman dan penghayatan toleransi beragama dari tokoh-tokoh agama di Kelurahan Tumatangtang, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. Predikat kelulusan cum laude. 19. Christine Agnes Seke. NIM 190612. Judul tugas akhir: peranan orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak di wilayah rohani Santo Ignatius, Paroki Kristus Raja Kembes. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon diundang berdiri menyanyikan lagu Mars Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Mewujudkan tidak
Janji wisudawan oleh Yudi Geraldi Monika SPD. Janji wisudawan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Janji wisudawan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Kami lulusan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Kami lulusan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Berjanji akan mengabdikan ilmu pengetahuan dan kompetensi kesarjanaan bagi kemanusiaan universal, kemajuan gereja dan bangsa Indonesia. Kami berjanji akan mengabdikan profesi keguruan dan pelayanan pastoral berdasarkan Pancasila dan ajaran otentik gereja serta kode etik profesi. Kami berjanji akan mengabdikan karya dan karsa di bidang pendidikan bagi pencerdasan umat dan masyarakat seturut norma-norma yang berlaku dan nilai-nilai yang diterima. Kami berjanji akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik alma mater tercinta Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Ungkapan terima kasih dari wisudawan wisudawati kepada orang tua. Wisudawan wisudawati diundang untuk bangkit berdiri dan silakan menghampiri orang tua masing-masing. Sambutan perwakilan wisudawan wisudawati oleh Christofora Dominika Kalele SPD. Yang kami hormati Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Yohanes Montolalu PR, Pembimbing Masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Randa Youla Makarawung MM, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon, Bapak Reki Agustinus Kaligis SS, perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado yang diwakili oleh Ibu Dr. Randa Youla Makarawung MM, dan staf pegawai yang hadir, suster-suster PBHK sebagai pembina Asrama Putri Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon,
Suster Felicia PBHK, dan Suster Kanisia PBHK, para dosen yang kami cintai, dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, para orang tua dan wali, serta teman-teman wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunannya, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat ini dalam acara wisuda program sarjana ke-10 Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya diberi kepercayaan untuk berdiri di sini di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan sambutan dalam wisuda kali ini. Hadirin sekalian, Kampus STP Don Bosco Tomohon merupakan rumah kedua bagi kami, para wisudawan, ketika kami menjadi mahasiswa. Di tempat inilah kami menimba ilmu dan mendapatkan banyak pelajaran bagi kehidupan kami yang kami terima, baik melalui mata kuliah yang kami dapatkan maupun juga kebersamaan dengan sesama mahasiswa. Kampus ini memberikan banyak momen yang indah dan pengalaman yang luar biasa bagi kami para wisudawan. Tentunya prestasi dan pencapaian yang telah kami terima saat ini tidak lepas dari bimbingan maupun arahan dari para dosen kami yang terkasih. Untuk itu, mewakili wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dosen yang dengan setia membimbing dan mendidik kami, memberikan kami banyak hal yang tentu boleh menuntun kami sampai pada saat ini, boleh menyelesaikan pendidikan di STP Don Bosco Tomohon, sehingga kelak kami bisa menjadi orang yang berguna dan bernilai. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua dan wali yang dengan setia memberikan dukungan kepada kami, baik doa dan materi yang menjadi semangat bagi kami untuk tetap terus berjuang sehingga boleh menyelesaikan studi dan diwisuda pada hari ini. Mama dan papa, oma dan opa, kakak adik kami, inilah kami yang telah diwisuda dan sah diwisuda pada hari ini. Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada kami. Dengan penuh cinta dan sayang, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menghiasi hari-hari belajar dengan canda dan tawa, suka maupun duka, memberikan kritik dan saran. Saya juga secara pribadi bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup teman-teman sekalian. Saya juga teringat perjuangan dari tahun 2019 sampai saat ini. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang telah dirasakan oleh para wisudawan, wisudawati. Suka duka, tangis dan tawa tentunya mewarnai perjalanan kehidupan teman-teman sekalian sebagai mahasiswa. Namun berkat
semangat dan kerja keras kita bersama, dan juga doa dan dukungan dari para dosen, orang tua, serta berbagai pihak, sehingga hari ini menjadi bukti dari perjuangan kami selama ini, sehingga kami berada di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, melainkan sebagai wisudawan. Kita bertemu dan berjumpa dengan berbagai latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, namun dari itu semua, dari perbedaan-perbedaan itu yang menyatukan kami dan membuat kami belajar saling memahami dan menghargai. Sekali lagi, saya menyampaikan banyak terima kasih dan selamat kepada teman-teman wisudawan wisudawati sekalian Saint Luigi Class yang telah berjuang dan berhasil sampai di titik ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin kita bertemu, kita bertukar pikiran. Rasanya juga baru kemarin saya mendengar keluh kesah dari teman-teman, baik tentang tugas, tentang ujian, RPP, suka duka KKN, juga penelitian, dan sampai skripsi. Semuanya itu memang tidak mudah, akan tetapi saya meyakini bahwa para wisudawan wisudawati merupakan lulusan terbaik yang akan menjadi orang hebat dan sukses ke depannya. Tanpa perjuangan dan proses, maka tidak akan ada hasil yang membahagiakan. Hari ini juga telah bertambah tanggung jawab kita atas gelar yang sudah disematkan kepada kita. Ini bukan berarti membuat kita menjadi sombong, melainkan marilah kita tetap menjaga nama baik kampus kita dengan menunjukkan kualitas terbaik yang ada dalam diri kita, dan pencapaian kami juga pada hari ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh Civitas Akademika STP Don Bosco Tomohon, para dosen, orang tua, dan juga berbagai pihak yang telah membantu. Semoga kelak kita juga bisa dipertemukan kembali dengan tetap berpegang teguh pada semboyan sekolah kita, kampus kita yang tercinta ini, Fides Scientia Integritas. Tapi ingat teman-teman wisudawan wisudawati sekalian, ini bukanlah akhir dari masa studi kita, melainkan predikat sarjana yang telah kita dapatkan adalah pintu untuk kita dapat mengabdi kepada keluarga, gereja, dan masyarakat. Harapan kami, para wisudawan wisudawati, semoga kampus kami yang tercinta ini juga semakin jaya dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan mahasiswa terbaik, dan semua dosen selalu diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam mendidik adik-adik mahasiswa kami selaras dengan visi dan misi STP Don Bosco Tomohon. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, akhir kata saya secara pribadi tentu juga mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati memohon maaf terlebih khusus kepada para dosen dan orang tua atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tentu menyakiti hati. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ungkapan-ungkapan saya saat menyampaikan sambutan ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam Fides, Scientia, dan Integritas. Salam.
Penyerahan piagam penghargaan untuk lulusan terbaik wisuda angkatan ke-10. Untuk nama wisudawan-wisudawati yang dibacakan, mohon untuk mengambil tempat di depan. Asri Rumagit, SPD. Christofora Dominika Kalele, SPD. Daniel Domingus Kandunmas, SPD. Tasya Lucia Kando, SPD. Francisca Kristina Karamoy, SPD. Sisilia Natalia Lolowang, SPD. Yudi Geraldi Moninka, SPD. Fernanda Paula Montolalu, SPD. Anastasia Fira Rumondor, SPD. Febrianto Gabriel Tamboto, SPD. Agustinus Brian Waluyan, SPD. Piagam penghargaan akan diserahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Wisudawan-wisudawati yang mendapatkan penghargaan diundang untuk menghadap hadirin pada saat ini. Sambutan mewakili orang tua wisudawan oleh Ibu Egi Moninka SAG. Selamat siang dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Yohanes Montolalu PR. Yang saya hormati dan saya kasihi Pembimbing Masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara. Saya sapa dengan kasih Ibu Dr. Randa Hiola Makaraung, Master Manajemen MM. Yang saya hormati Ketua STP Don Bosco Tomohon, Pastor Hadi Untu SS SPD MPD. Yang saya hormati para wakil ketua dan para dosen di lingkungan STP Don Bosco Tomohon. Yang saya hormati para suster yang hadir di siang hari ini. Saya hormati juga para bapak dan ibu, orang tua, wisudawan, wisudawati, serta para tamu undangan. Dan yang paling saya banggakan, saya kasihi anak-anak para wisudawan, wisudawati yang juga adalah adik-adik saya. Saya lulusan dari, dulu orang Jawa bilang Stipas, sekarang so STP Don Bosco. Jadi anak-anak sekaligus juga kita PAD. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasih-Nya. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara wisuda, dan dengan penuh kebahagiaan
khususnya kebanggaan bagi kami orang tua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan, wisudawati. Saya diminta untuk mewakili para orang tua wisudawan dan wisudawati, terutama hari ini kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan serta kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon ini. Anak-anakku yang saya kasihi, sekaligus juga adik-adikku, patutlah kalian bersyukur karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari kampus yang kita cintai ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin juga ingin seperti Anda semua sekarang menjadi bagian keluarga besar STP Don Bosco Tomohon. Pada kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan di siang hari ini, kami selaku orang tua wisudawan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua STP Don Bosco Tomohon, kepada pastor, dosen, suster, Bapak Ibu, karyawan, serta seluruh sivitas akademika di lingkungan STP Don Bosco Tomohon yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta memberikan bimbingan dan berbagai motivasi dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra dan putri kami. Hari ini mereka dapat menyelesaikan studinya dan berhak memperoleh gelar sarjana atau SPD di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco dengan sukses dan lancar, dan dapat diharapkan dengan bekal gelar tersebut putra-putri kami akan dapat meraih masa depan dan cita-citanya dengan lebih baik. Selanjutnya kami orang tua mendoakan semoga jerih payah dari para dosen, suster, bapak dan ibu semua boleh dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik. Harapan dan nasihat untuk wisudawan, wisudawati atau adik-adik saya, janganlah kalian cepat berpuas diri, berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan hidup kalian, melainkan ini adalah awal dari langkah Anda untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Memang ini adalah akhir dari pendidikan strata 1, namun ini adalah awal dari kehidupan kalian. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya akan dengan mudah. Pendidikan yang Anda raih pada hari ini itu tidak cukup untuk membuat Anda menjadi sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah ketat. Kalian harus mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaan yang Anda capai saat ini. Gelar kesarjanaan kalian sangat berhubungan erat dengan kehidupan kerohanian, pendidikan, dan terlebih dalam umat dan masyarakat yang luas. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas,
khususnya pengembangan sumber daya manusia, tidak saja diperlukan untuk kehidupan pribadi anak-anak menjalani kehidupan selanjutnya, tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga kalian bisa menjaga nama baik keluarga dan bawalah dengan bangga citra kampus kalian. Bapak Pastor, Ketua, dan seluruh sivitas Akademika STP Don Bosco Tomohon, mungkin selama mengikuti proses perkuliahan, anak-anak kami ada yang salah dalam berbuat, salah berkata. Kami dari seluruh anggota, seluruh orang tua, anggota wisudawan, wisudawati, dengan sangat untuk mohon dimaafkan. Semoga bimbingan kalian nantinya akan membawa mereka kepada kesuksesan. Sukses dalam mengarungi kehidupan serta berguna bagi bangsa dan negara. Tidak hanya juga memudahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang akan mencari kalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sivitas Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon yang dengan ikhlas dan sabar dalam menghadapi anak-anak kami, dan saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak selamat buat anak-anakku, buat adik-adikku yang telah menerima dan meraih gelar sarjana. Ketahuilah bahwa kamilah para orang tua yang paling berbahagia karena telah mengantarkan kalian sampai ke titik ini. Saya sebagai perwakilan orang tua wisudawan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin, tamu undangan, apabila ada salah kata selama saya membawa kata sambutan ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambutan dari pembimbing masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara dan sekaligus organ pembina Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado oleh Ibu Doktoranda Yola P. Makaraung MM. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Dr. Yohanes Montolalu PR, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, Pastor Hadi Ignatius Untu, SS SPD MPD, yang kami hormati para dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon, Bapak Reki Agustinus SS, bersama dengan Ibu, yang kami hormati para suster, yang kami hormati para orang tua, para mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, serta yang kami cintai dan kami banggakan para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon yang saat ini berjumlah 19 orang. Pertama-tama, selaku umat yang beriman dan percaya kepada Tuhan,
pantaslah di siang hari ini kita semua menaikkan limpah pujian dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas limpahan berkat-Nya saat ini kita semua boleh ada berkumpul di tempat ini, merasakan suatu sukacita yang sangat berarti bagi kita semua. Bagi saya, kesempatan hari ini menjadi momen yang istimewa, menjadi momen yang khusus bagi Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, di mana upaya keras Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon hari ini boleh melahirkan 19 sarjana, boleh melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang baru. Oleh sebab itu, apresiasi yang tinggi untuk Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Saat ini juga pasti orang tua, wali sangat berbangga, sangat bersukacita oleh karena melihat anak-anak kalian hari ini boleh diwisuda, boleh ketambahan gelar di nama anak-anak kita. Jeri lelah orang tua sungguh punya arti yang luar biasa saat ini, manakala melihat anak-anak Anda sekalian saat ini dengan begitu gagahnya, begitu cantiknya, begitu tampannya menggunakan toga kesarjanaan. Inilah bukti nyata perhatian dan cinta orang tua bagi para wisudawan wisudawati. Pasti air mata orang tua saat ini menjadi air mata kebahagiaan dan kesukacitaan. Dan bagi para wisudawan wisudawati, hari ini pasti hari yang juga ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Apa yang telah kalian perjuangkan selama proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon saat ini menjadi bukti nyata bagi kalian semua. Hari ini Anda semua berada di titik baru, di titik baru perjuangan Anda untuk kedepannya. Suatu tanggung jawab telah ada di pundak kalian semua untuk kedepannya. Oleh sebab itu, kami juga turut bersyukur dan turut berbangga oleh karena pencapaian yang kalian capai sampai pada saat ini. Kami juga Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga yang ada di kabupaten kota, sangat bersyukur dan berbangga di mana lulusan-lulusan output yang dikeluarkan oleh STP Don Bosco Tomohon sampai pada saat ini sungguh-sungguh luar biasa. Pada akhir-akhir ini ada begitu banyak lulusan-lulusan STP Don Bosco Tomohon boleh diangkat sebagai aparatur sipil negara. Baru-baru ini ada yang menjadi penyuluh agama Katolik. Bahkan ada yang diangkat sebagai guru pendidikan agama Katolik di kabupaten kota. Ini suatu prestasi yang luar biasa yang dihasilkan oleh STP Don Bosco Tomohon. Bahkan juga kami melihat bahwa lulusan-lulusan STP Don Bosco Tomohon banyak yang sudah mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat. Entahkah itu jadi ASN, karena sekarang ASN itu selain
pegawai negeri sipil, ada juga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan juga di Kementerian Agama ada begitu banyak juga lulusan STP Don Bosco menjadi penyuluh agama Katolik, bahkan juga menjadi pengajar pendidikan agama Katolik di sekolah-sekolah, bahkan juga di tempat-tempat yang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan bersama dari kita semua, bahkan juga menjadi kebanggaan dari STP Don Bosco Tomohon. Pada kesempatan saat ini juga kami mewakili pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, di mana saya di dalamnya bersama dengan Bapak Uskup sebagai organ, saya ini sebagai organ pembina. Tadi kami mendapatkan informasi dari pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, permohonan maaf dari pengurus tidak bisa sempat hadir bersama-sama dengan kita semua pada acara yang sungguh bermartabat ini, oleh karena sudah terprogram kegiatan dari pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Keuskupan Manado, di mana saat ini di waktu yang sama itu juga hadir dalam rangka mempersiapkan Dies Natalis Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, sehingga kami mewakili Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado mengucapkan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja, atas komitmen, atas kesabaran dan keteguhan dari adik-adik wisudawan wisudawati untuk sampai pada tahap ini, dan tetaplah rendah hati dan tak kehilangan komitmen untuk berkontribusi, berpartisipasi dalam proses transformasi di tengah-tengah kehidupan dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah umat, gereja, dan masyarakat. Dengan gelar yang Anda sandang saat ini, yaitu sarjana pendidikan, pasti Anda punya kebanggaan tersendiri. Milikilah itu, dan tetaplah rendah hati, dan tetaplah selalu setia akan apa yang telah Anda janjikan tadi saat ikrar atau janji wisudawan. Semoga hidup Anda semua itu saat ini dan selanjutnya akan selalu diberkati Tuhan. Dan juga jangan lupakan bunda akademis Anda yang saat ini sudah berusia 32 tahun. Doakanlah agar bunda akademis Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon tetap umur panjang, tetap relevan, dan tetap berkontribusi dalam pendidikan keagamaan di Keuskupan Manado pada khususnya, dan terutama di Indonesia pada umumnya. Dan akhir kata kami kepada wisudawan wisudawati, tetaplah menjadi berkat bagi siapa saja. Bersikaplah baik bagi siapa saja, dan tetaplah rendah hati bagi siapa saja. Dan juga tetaplah bangga, tetaplah bersukacita, dan tetaplah gembira di dalam kehidupan, agar supaya Anda semua saat ini yang dipenuhi dengan sukacita iman itu akan terus terbawa, bahwa perjuangan Anda saat ini belum berakhir, tetapi merupakan titik baru perjuangan Anda
untuk mencapai hal-hal yang baru di kemudian hari. Terima kasih juga kepada STP Don Bosco Tomohon yang sudah melahirkan sarjana-sarjana, yang sudah melahirkan juga cendekiawan-cendekiawan yang baru. Dan yang paling akhir, kami mau menyampaikan salam dan titip pesan dari Bapak Direktur Pendidikan. Kemarin kami mendapatkan telepon dari Pak Direktur Pendidikan, Bapak Salman. Tolong sampaikan Ibu Yola salam dan hormat saya kepada Ketua STP Don Bosco Tomohon beserta dengan para dosen dan juga para wisudawan dan orang tua dan kita semua. Salam hormat dari Bapak Direktur Pendidikan untuk STP Don Bosco Tomohon, provisiat untuk STP dan juga provisiat untuk para wisudawan, wisudawati, orang tua dan kita semua. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sambutan dari Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Yohanes Montolalu, PR. Selamat siang semua. Yang saya hormati, Ketua dan Sekretaris Senat STP Don Bosco Tomohon bersama dengan segenap anggota Senat, Ketua STP bersama dengan jajaran pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa, para pejabat dari kantor Kementerian Agama, tingkat provinsi, dan tingkat kota Tomohon, lebih khusus di Bimas Katolik, para tamu, undangan, dan teristimewa yang sangat saya hormati, para wisudawan bersama dengan orang tua dan wali. Pertama-tama, provisiat untuk Anda semua. Hari ini kita dalam rangka perayaan wisuda ini sudah mendengarkan dari rupa-rupa pihak, mulai dengan Ketua STP Don Bosco menyampaikan laporan akademik. Di situ ada cerita tentang prestasi, ada cerita tentang kualifikasi, ada cerita tentang sertifikasi, ada cerita tentang akreditasi. Semua cerita ini tentu punya pesan tersendiri. Dan pesan itu diungkapkan di sela-sela kata-kata dari saudari kita Christophora Kalele mewakili para wisudawan. Apa maksud dari semua yang dilaporkan oleh Ketua STP? Semuanya punya maksud, yaitu supaya entah mahasiswa, entah STP boleh tampil sebagai yang terbaik dan bahkan tampil sebagai lulusan yang hebat-hebat. Dan begitulah juga dengan Ibu Egi mewakili orang tua, mengungkapkan kebanggaan, bangga karena Anda boleh tampil sebagai yang terbaik. Semua yang diungkapkan ini sebetulnya menyatakan satu ambisi bersama, ambisi kita semua
tanpa kecuali, yaitu untuk menjadi the number one. STP dalam perjumpaan dengan STP lainnya di Indonesia 23 ya sekarang 23 STP se-Indonesia. STP Don Bosco Tomohon dengan rupa-rupa cerita yang dilaporkan oleh ketua STP tadi punya ambisi ini, menjadi the number one di antara STP se-Indonesia. Mahasiswa dan lebih khusus para lulusan berjuang untuk menjadi the number one di antara semua mahasiswa dan lebih khusus lagi di antara semua lulusan. Ada tantangan yang disampaikan berkaitan dengan cita-cita kita untuk menjadi the number one. Kalau semua sudah menjadi the number one, apa artinya lagi? Tadi untuk mencari the number one, Ketua STP memberikan penghargaan kepada 11 lulusan. Berarti bukan hanya satu the number one, ada 11 the number one. Lama-lama kita bicara tentang the number one, sebetulnya sudah tidak bermakna lagi. Maka mari kita belajar bergeser untuk meninggalkan the number one. Tahun 2011 sebagai STP termuda di antara 17 STP yang ada di Indonesia, STP Don Bosco Tomohon menjadi the number one yang menebarkan godaan dan tantangan kepada STP-STP lainnya supaya kejar-kejaran dengan akreditasi BAN untuk program studi. Dan ternyata ini berjalan terus. Dan akhirnya dengan akreditasi semua STP boleh tampil the number one. Jadi siapa lagi the number one? Siapa sebetulnya yang harus menerima predikat ini the number one? Maka dari itu pada wisuda sarjana yang ke-10 ini saya mengajak kita untuk belajar bergeser. The number one itu cita-cita semua orang. Mari kita bergeser untuk tinggalkan the number one. Bergeser kepada apa? Bergeser untuk menjadi the only one. Bukan nomor satu yang sekarang kita kejar, tapi yang kita kejar sekarang adalah menjadi satu-satunya. Kalau kita bergeser ke arah sana, boleh menjadi kenyataan apa yang disampaikan oleh Ibu Egi mewakili orang tua. Anda lulus, jangan mencari pekerjaan. Kalau Anda menjadi the only one, maka bukan Anda yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari Anda. Pergeseran dari the number one menjadi the only one. Dan begitulah juga dengan STP. Dalam usia yang ke-32 tahun ini, dalam pengembangan dari IP Don Bosco filial IP Malang ke STP Don Bosco Tomohon, dalam usia yang ke-32 ini, dan dengan wisuda yang ke-10 ini, mari kita berpikir untuk pergeseran ini. Tinggalkan ambisi
menjadi the number one. Sekarang kita bergeser ke ambisi yang lebih tinggi, yaitu menjadi the only one. Bagaimana caranya kita mengemas sehingga the only one boleh ditinggalkan dan kita bergeser, the number one boleh ditinggalkan dan kita bergeser ke the only one. The only one boleh terwujud pada waktu kita tahu dan sadar bahwa STP Don Bosco berada di wilayah teritorial Gerejani, yaitu Keuskupan Manado. Dan Keuskupan Manado adalah the only one di Indonesia. Keuskupan Manado adalah the only one di seluruh dunia. Bagaimana STP Don Bosco boleh tampil sebagai the only one sambil tahu dan sadar bahwa Tomohon adalah the only one di Indonesia dan Tomohon adalah the only one di dunia. Dan begitulah juga STP Don Bosco Tomohon adalah the only one di antara begitu banyak STP di Indonesia ini. Sehingga untuk mewujudkan ini, kita coba keluar dari satu cara pandang massal dan kolektif untuk sekarang betul-betul coba menggali apa yang kita kenal sebagai local wisdom. Local wisdom yang sedang hidup di wilayah Keuskupan Manado ini, local wisdom yang sedang hidup di wilayah kota Tomohon ini, bahkan local wisdom yang sementara bertumbuh di dalam diri masing-masing peserta didik. Local wisdom itulah yang dielaborasi sedemikian rupa sehingga akhirnya kita tampil bukan the number one, tapi kita tampil sebagai the only one. Local wisdom Tomohon tidak ditemukan di tempat lain. Local wisdom Keuskupan Manado tidak ditemukan di tempat lain. Local wisdom Cristofora Kalele tidak ditemukan di tempat lain. Local wisdom itu ada di dalam diri kita, di dalam sekolah kita, di dalam keuskupan kita, di dalam kota dan provinsi kita. Maka dari itu pada kesempatan ini sambil mengucapkan profisiat untuk semua prestasi yang sudah dicapai oleh lembaga ini, yang secara individu dicapai oleh para dosen dan secara individu dicapai oleh para mahasiswa, profisiat untuk semua prestasi ini. Tapi mari kita berpikir untuk saatnya beralih. Jangan lagi bercita-cita menjadi the number one. Mari kita bercita-cita menjadi the only one. Sekian dan terima kasih. Doa penutup oleh Daniel Domingus Kandunmas, SPD. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber keselamatan bagi kami umat manusia. Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan proses pendidikan di STP Don Bosco Tomohon. Kami juga bersyukur atas segala dukungan yang diberikan oleh keluarga dan terlebih khusus Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon lewat para dosen, tenaga kependidikan, dan semua yang sudah membantu kami dalam perkuliahan. Kami juga bersyukur atas terselenggaranya wisuda sarjana yang ke-10. Perjalanan kami masih panjang. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami dalam melaksanakan tugas kami, baik dalam dunia pendidikan dan bidang pastoral, agar kami dapat mewartakan karya keselamatan yang Kau berikan kepada umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Penutupan sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda program sarjana ke-10 Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon tahun 2023 dengan ini dinyatakan ditutup. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon selesai. Senat Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon berkenan meninggalkan tempat upacara. Senat